Selamat pagi, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Weni Sumarwi, SH LLM, selaku dosen hukum transnasional kelas B, saya Joseph Susanto. Saya Mulya Rahman Hakim. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan laporan kerja materi mengenai perjanjian internasional. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan mengenai perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah salah satu hasil hubungan baik antar negara melalui kesepakatan kerjasama yang ditaungkan dalam bentuk tertulis. Contohnya, kesepakatan untuk meningkatkan volume perdagangan dan arus investasi, memastikan garis batas antar negara, pemberantasan narkotika, kerjasama pendidikan, dan kebudayaan, dan bahkan kerjasama kesehatan di masa pandemi COVID-19. Kenapa harus dalam bentuk tertulis? Karena semacam bukti bahwa pihak-pihak yang terlibat sudah sepakat dan menyetujui untuk menjalankan isi kesepakatan yang dimaksud. Terkadang, perjanjian ini juga bisa berlaku dalam periode yang cukup lama loh, misalnya lebih dari 5 tahun. Perjanjian ini berfungsi semacam pengingat dan menjaga komitmen negara-negara untuk tetap merealisasikan apa yang sudah disepakati sebelumnya. Jadi, sebenarnya, apa sih perjanjian internasional itu? Berdasarkan Konvensi Vienna tahun 1969, perjanjian internasional adalah persetujuan yang dilakukan oleh dua orang negara atau lebih dengan tujuan untuk mengadakan hubungan antar negara menurut ketentuan hukum internasional. Kemudian syarat-syarat perjanjian internasional. Kalau menurut hukum Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, suatu perjanjian bisa disebut sebagai perjanjian internasional apabila memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu yang pertama, perjanjian ini harus disepakati antar negara atau organisasi internasional. Yang kedua, perjanjian ini harus dalam bentuk tertulis, tidak bisa hanya lisan saja. Yang ketiga, perjanjian tunduk pada ketentuan hukum internasional. Dan yang keempat, menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Kemudian, nama perjanjian internasional bisa macam-macam, tergantung kesepakatan para pihak. Nah, beberapa bentuk perjanjian internasional yang sering digunakan, antara lain, yang pertama, persetujuan atau agreement, atau treaty. Ini adalah perjanjian yang bisa bersifat bilateral, regional, ataupun multilateral, dan hal yang disepakati sifatnya spesifik. Misalnya, mengenai perpajakan, perlindungan cagar budaya, atau pemberantasan korupsi. Yang kedua, MOU atau Memorandum of Understanding. Pengertian itu biasanya bersifat bilateral dan mengedepankan unsur persahabatan antar dua negara. Contohnya seperti MOU tentang peningkatan kapasitas di bidang teknologi dan promosi perdagangan. Yang ketiga ada ROI atau Letter of Intent yang merupakan dokumen yang menunjukkan keinginan para pihak untuk membentuk perjanjian yang lebih kuat ke depannya. Jadi, bisa saja berawal dari ROI dan berujung di agreement.
Teman-teman, kita tidak bisa sembarangan dalam menyusun perjanjian internasional. Kita harus mengedepankan kepentingan nasional kita. Kita juga harus memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat kedudukannya sama dan saling menguntungkan satu sama lain. Dan yang tidak kalah penting, perjanjian internasional ini tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional para pihak dan hukum internasional yang berlaku. Dan perlu diketahui juga bahwa tidak sembarangan orang bisa menandatangani perjanjian internasional. Kemudian, tahapan dalam pembuatan perjanjian internasional. Di Indonesia, yang memiliki kewenangan untuk menandatangani perjanjian internasional adalah Presiden dan Menteri Luar Negeri. Selain keduanya harus memiliki suatu kuasa yang dinamakan full power, lantas, bagaimana tahapan dalam pembuatan perjanjian internasional? Tahap pertama adalah penjajakan. Dulu di tahap ini, negara menjajaki potensi kerjasama yang dapat ditempuh dengan pihak lain dan apakah sudah sesuai dengan kepentingan nasional para pihak. Yang kedua, setelah penjajakan, kita masuk ke proses perundingan. Di tahap inilah di mana diplomat saling berjuang bernegosiasi di meja perundingan untuk merumuskan pasal atau ketentuan perjanjian yang tentunya menguntungkan negaranya. Yang ketiga, hasil negosiasi tersebut dirumuskan dalam bentuk tertulis. Tahapan ini biasa disebut sebagai drafting proses atau perumusan. Kemudian yang keempat, jika kedua pihak sepakat dengan perumusan tersebut, artinya kedua belah pihak dapat menerima draft perjanjian tersebut. Yang kelima, setelah semua disetujui, perjanjian ini kemudian ditandatangani. Dengan demikian, jadilah perjanjian internasional. Kemudian, apakah perjanjian yang sudah ditandatangani sudah langsung berlaku? Belum tentu. Memang ada yang berlaku setelah tanda tangan, namun ada juga yang perlu proses tertentu agar supaya berlaku. Yang keenam, proses tertentu dimaksud adalah salah satunya adalah ratifikasi yang adalah pengesahan perjanjian internasional ke dalam hukum nasional Indonesia. Bisa dalam bentuk undang-undang atau peraturan presiden. Ibarat kata, seperti minta restu kepada orang tua sebelum nikah. Jadi jika setuju maka berlanjut. Dan yang ketujuh, setelah perjanjian masuk dalam tahapan implementasi, ada proses peninjauan kembali atau review mekanisme untuk melihat apakah perjanjian ini tetap memberikan keuntungan bagi Indonesia. Ini dinamakan monitor dan evaluasi atau MONEF, di mana Menteri Luar Negeri menyampaikan laporan implementasi perjanjian internasional pada Presiden secara berkala. Lalu, apabila perjanjian menguntungkan, maka tetap dilanjutkan. Tetapi, kalau tidak menguntungkan, maka bisa memilih untuk memberhentikan berlakunya. Nah, penasaran atau tidak, perjanjian yang telah ditandatangani disimpan di mana? Dokumen asli perjanjian internasional yang pernah ditandatangani Indonesia semua disimpan di Treasury Room Kemlu. Treasury Room berada di sebuah gedung bersejarah, yaitu Gedung Garuda. Di Treasury Room ini menyimpan naskah asli perjanjian internasional paling tua yang ditandatangani Indonesia, yaitu Perjanjian Persahabatan Indonesia dengan Syriah yang ditandatangani pada tanggal 2 Juli 1947. Perjanjian persahabatan ini
ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Bapak Agus Salim dan Menteri Luar Negeri Syria yaitu Bapak Margabi. Lalu, apa perlunya Indonesia memiliki perjanjian internasional? Sebagai sebuah negara berdaulat, tentunya Indonesia dapat melakukan perjanjian internasional untuk melindungi kepentingan bangsa dan bermanfaat bagi negara. Indonesia sudah melakukan perjanjian internasional dari zaman diplomasi perjuangan. Contohnya, jika ingat pelajaran sejarah Indonesia sudah melakukan perjanjian. Contohnya seperti perjanjian Linggajati, perjanjian New York, dan juga konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar ini merupakan perjanjian bilateral Indonesia dengan Belanda yang mengikat dan menjadi bukti pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan wilayah Indonesia. Indonesia juga terlibat dalam negosiasi Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS, yaitu konvensi internasional yang disepakati oleh banyak negara pada tahun 1982 yang mengatur hak dan tanggung jawab penggunaan laut. UNCLOS adalah pencapaian besar Indonesia untuk menjaga keutuhan Nusantara sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari kepulauan dan perairan wilayah. Sampai saat ini, UNCLOS masih digunakan contohnya untuk menindak kapal-kapal nelayan asing yang mencuri ikan atau masuk ke wilayah Indonesia. Hingga saat ini, Indonesia telah banyak membuat perjanjian internasional untuk kepentingan negara seperti mengatur batas wilayah negara Indonesia dengan negara tetangga, lalu ada meningkatkan kemampuan pertahanan, lalu ada meningkatkan perekonomian bangsa dan mensejahterakan rakyat, lalu ada melindungi WNI dan aset bangsa di luar negeri, lalu ada menangkap kriminalitas negara, lalu ada mengembalikan cagar budaya yang diambil secara ilegal dari luar negeri, lalu ada berpartisipasi menjaga lingkungan dan mengurangi perubahan iklim, lalu ada menjaga perdamaian dunia, dan masih banyak lagi. Inti perjanjian internasional digagas, ditandatangani, dan intinya perjanjian internasional itu digagas, ditandatangani, dan diratifikasi oleh Indonesia untuk kepentingan bangsa, kepentingan dunia, dan kepentingan setiap orang. Nah, itu sekilas mengenai perjanjian internasional. Sekian dan terima kasih.